Shalom Ibu Bapak yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, kita bersyukur kepada Tuhan karena hari ini Tuhan beri kita kesempatan yang sangat berbahagia dan indah sekali untuk kita belajar firman Tuhan. Dan tema saya hari ini adalah bagaimana menolong mereka yang mengalami duka cita. Bagaimana kita menolong sebagai orang percaya mereka, saudara-saudara kita dan orang lain ya ketika mereka berduka. Saya membaca satu ayat yang menjadi rujukan kita hari ini adalah dari Yesaya pasal 66 ayat 13. Saya bacakan buat kita. Seperti seseorang yang dihibur ibunya, demikianlah aku akan menghibur kamu. Kamu akan dihibur di Yerusalem. Nah, ini ayat yang menggambarkan sosok Allah sebagai ibu. Kalau di surat Paulus kepada jemaat Tuhan di Tesalonika, Paulus mengatakan seperti bapa ya yang memperhatikan mereka, juga seperti ibu yang merawat mereka. Ya, di 2 Korintus Paulus mengatakan seperti bapa. Jadi bapa sumber segala penghiburan. Nah, Yesaya mengungkapkan dengan kata ibu untuk menggambarkan bagaimana Allah menghibur umatnya. Nah, ibu ada 3 hal yang sangat penting dalam gambaran ini. Bagaimana Tuhan menghibur umatnya. Maka seorang ibu biasanya akan menyediakan waktunya yang terbaik buat anak-anaknya. Ketika mereka sakit, ya, ketika mereka mengalami masalah, ketika mereka mengalami duka cita, maka seorang ibu akan dengan sangat-sangat sepenuh hati memberi waktunya. Dia selalu ada. Waktunya selalu tersedia buat anak-anak. Seringkali dalam pengalaman hidup kita ada banyak yang terjadi. Nah, seringkali kita mengalami mungkin orang tua kita meninggal, ayah atau ibu, atau dua-dua meninggal. Kadang-kadang anak-anak meninggal seperti di Lami Ayub. Kadang-kadang ada keluarga yang berpisah. Ini melahirkan duka cita yang mendalam. Kadang-kadang sahabat baik kita meninggal. Atau orang yang paling kita dekat, misalnya guru atau pembimbing yang begitu membimbing kita. Orang yang sangat berarti di hidup kita kemudian meninggal. Itu membawa ya sedikit banyak kedukaan. Atau karena berbagai hal orang itu harus masuk penjara. Nah, orang di penjara berduka tapi juga keluarganya berduka. Atau orang yang usahanya maju tiba-tiba bangkrut. Atau orang tua yang bagaimana berduka karena anaknya hamil di luar nikah. Atau kita mengalami banyak sekali ujian yang membuat kita kemudian berduka karena situasi yang sulit. Atau kita mengalami PHK. Atau anak-anak kita yang kemudian ternyata menggunakan narkoba dan ini sangat membuat hati kita hancur dan berduka. Nah, bagaimana Allah menghibur kita? Nah, seperti seorang ibu memberi waktu. Ketika kita punya teman, kita punya keluarga dalam kondisi yang berduka cita, berilah waktu buat mereka. Itu satu bentuk penghiburan yang luar biasa. Seringkali kehadiran kita sudah menyampaikan pesan bahwa saya selalu ada buat kamu. Walaupun tidak ada ucapan verbal, kehadiran kita, wajah kita yang dilihat, itu sudah menjadi penghiburan buat mereka yang sedang berduka. Jadi kalau Anda punya teman atau apa yang sedang berduka, hadirlah di sana. Ya, tundalah urusan lain kalau bisa untuk hadir. Karena Anda ingin memberi pesan kepada mereka secara moral bahwa saya ada buat kamu. Saya di sini adalah buat kamu. Jadi kamu tidak sendiri karena saya di sini selalu ada buat kamu. Dan itu yang terjadi dari seorang ibu. Seorang ibu yang ketika anaknya atau ketika saudaranya atau ketika temannya atau orang yang paling berharga di hidupnya atau dia sendiri mengalami hal itu, dia harus membayangkan bahwa Allah itu sebagai ibu yang memberi pelukan yang hangat. Ya, pelukan yang hangat itu memberi kesembuhan buat kita. Itulah sebabnya di dalam Alkitab setiap kali ada orang sakit, pada umumnya Yesus menyentuhnya. Ada sentuhan Yesus di sana. Ya, ada touch yang memberitahu bahwa ini saya memberi sesuatu kepada kamu. Nah, sentuhan itu bisa sangat kaya maknanya. Tapi orang yang sedang berduka itu ya melihat bahwa ada sentuhan dari kita. Makanya katakanlah kalau itu ada kedukaan, kita suka bernyanyi. Kita sudah menyampaikan 1-2 patah kata. Mungkin tentang orang yang telah pergi, bagaimana kenangan bersama dia. Mungkin teman sekolah atau teman kerja atau teman sepelayan atau teman baik, teman main. Itu akan memberi satu dukungan yang sangat berharga bagi keluarga yang ditinggalkan. Kenapa? Karena mereka tahu bahwa ada kenangan-kenangan indah yang terpatri di jiwa sahabat, teman, handitolan, orang-orang yang sempat kenal dengan dia yang merasakan betapa baiknya kehadiran orang itu di hidup mereka. Sehingga mereka kemudian menceritakan ulang kisah yang indah, kisah yang berkesan tentang orang yang telah pergi. Nah, kalau orang itu misalnya mengalami perceraian, maka kita bisa ya memberi dukungan dengan sentuhan yang hangat. Ya, apalagi kalau misalnya dia seorang ibu, lalu kita datang sebagai seorang ibu, ya, atau datang sebagai suami istri. Ya, ungkapan-ungkapan kita, sentuhan kita, ya, misalnya istri kita menyentuh dia karena dia seorang wanita, itu akan
pelukannya itu akan memberi kehangatan. Seperti seorang ibu ketika anaknya sakit dia meluk. Saya ingat waktu anak-anak waktu kecil kalau mereka flu kan sulit bernapas tuh, itu mamanya kemudian menyedot ingus mereka. Lalu kemudian sampai anak itu bisa tidur, dikasih minyak kayu putih, ya, dibalur, diganti bajunya, ya, dilap, disuapin, disediakan semuanya. Artinya apa? Sentuhan-sentuhan dikasih, pelukan hangat yang dikasih, itu memberi harapan, memberi kebermaknaan yang sangat dalam pada orang yang sedang berduka. Jadi sediakan waktu Anda, tetapi juga sentuhan, perhatian Anda menjadi sangat penting buat mereka. Misalnya salah satunya, kita kalau lihat mereka mengalami kesulitan karena dana misalnya, ya seberapa yang kita punya, kita bisa sampaikan kepada mereka. Mungkin kita punya beras, kita punya sesuatu, atau mungkin informasi, atau sesuatu yang tetap bermakna buat mereka, kita bisa memberi itu sebagai sentuhan kita kepada mereka. Dan ini menjadi sangat berarti buat mereka. Jadi seorang ibu yang digambarkan di ayat ini, ya demikianlah Tuhan katakan, seperti itu aku melayani kamu. Ya, memberi pelayanan yang terbaik bagi anak-anaknya. Dan saya ingat itu setiap kali dulu saya sakit, ibu saya yang kemudian datang dan kemudian menggantikan baju saya, menyuruh saya makan, duduk situ dan mengelap jidat saya yang keringat, atau dia datang dan menyuapin saya, atau dia mengatakan, ya kamu duduk di ruang tamu dulu, mama mau ganti spray atau sebagainya, atau kamu itu pergi mandi dalam sana dulu, mama udah siapin air hangat buat mandi, dan sebagainya. Jadi seorang ibu biasanya memberi, bukan cuma waktu, dia memberi sentuhan yang hangat, pelukan yang hangat, tapi juga melayani. Dan itu gambaran tentang Allah kepada kita yang berduka. Nah, ketika kita harus mengimplementasi itu, ya kita barangkali berkaca dari kegagalan 3 teman Ayub. Ketika Ayub terkapar dan jatuh, kehilangan semuanya, hartanya, anaknya, dia sendiri sakit, isinya menjadi depresi. 3 teman pertama, Elifaz, Bildad, dan Zofar itu, pada awalnya mereka kelihatannya memberi rasa, ya, turut berduka cita dengan kondisi Ayub. Tapi di ujungnya mereka bertiga, baik Elifaz, Bildad maupun Zofar, mereka menghakimi Ayub dengan sikap dan kata-kata mereka, dan Tuhan menegur mereka karena sikap mereka yang arogan menghakimi Ayub karena situasi Ayub. Seolah-olah Ayub menjadi begini karena berdosa. Dan saya kira itu teologi yang salah. Memang ada banyak hal kita menjadi susah karena kita berdosa. Dan kalau itu benar, ya kita harus bertobat supaya Tuhan memulihkan kita. Tapi tidak semua penderitaan kita, kemiskinan, kesulitan karena dosa, tidak. Nah, Ayub tidak termasuk kategori itu. Dan 3 orang temannya kebetulan berpikir yang seperti itu, yaitu Elifaz, Bildad, dan Zofar. Tapi teman terakhir, Elihu, tidak. Elihu ingin memberikan kepada Ayub bahwa kita sama-sama tidak mengerti atas apa yang terjadi pada realitas hidup kamu. Kita tidak paham karena kita terbatas, tapi Allah ketika melakukan itu, Dia yang punya jawaban mengapa Dia melakukan, dan kita hanya bisa ya menerima itu dan coba mencari makna dari itu semua. Tapi tidak bisa kita menyalahkan Tuhan atas situasi daripada kita, karena Tuhan tidak mungkin bersalah dan tidak mungkin gegabah bertindak. Ya, Dia Maha tahu, maka Dia tahu yang terbaik buat kita. Nah, pandangan Elihu itu agak berbeda dengan 3 temannya, Elifaz, Bildad, dan Zofar. Karena Elihu tidak bersifat menghakimi Ayub, tapi mengajak untuk marilah kita sama-sama terima ini karena kita terbatas mengerti. Tapi percayalah bahwa apapun yang terjadi, kita ngerti atau tidak, Allah baik dan tidak pernah salah dalam bertindak, termasuk situasi yang sesulit dan serumit ini untuk difahami tapi juga untuk dijalani. Dan ini yang barangkali kita belajar dari 3 teman Ayub yang agak negatif, Elifaz, Bildad, dan Zofar, dan juga teman yang terakhir Elifaz dengan nuansa yang lain, mungkin memberi sedikit dukungan dan rasa prihatin yang membuat Ayub merasa bahwa ada satu orang di antara 4 teman yang masih berpikir yang baik atau positif tentang dirinya dan situasinya. Saya ingin menutup dengan tradisi satu di Manado, di Minahasa. Itu biasanya kalau ada orang yang meninggal, biasanya keluarga dekat itu datang dan tinggal di situ untuk satu waktu tertentu. Ibu saya meninggal itu saya kelas 5 SD. Ya, jadi usia 11 tahun. Dan ya, beberapa keluarga saya dekat, mereka tinggal di situ, menampingi kami. Saya lupa, ada 3 bulan mereka tinggal di situ. Seolah-olah sampai kami lebih siap untuk menerima kenyataan itu. Dan itu sebabnya di awal-awal kami tidak begitu merasa kesedihan. Ya, hal itu berjalan seperti biasa karena mereka tinggal di situ. Dan saya merasa senang karena ada keluarga dekat yang tinggal di situ. Jadi mereka tahu barangkali secara psikologi, secara sosial bahwa kita pasti mengalami duka cita karena kehilangan ibu. Tapi dengan kehadiran mereka, rasa kehilangan itu, rasa sedih itu, ya sedikit banyak berkurang. Jadi masa-masa kritis kita bisa lewati dengan lebih baik sampai di titik tertentu, mungkin 3 bulan saya lupa.
Ketika mereka kembali, kita sudah lebih siap untuk terima itu. Nah, saya menutup dengan satu kisah orang yang saya kenal. Dia pernah, perempuan, dia pernah jalan-jalan ke Eropa, lebih tepatnya ke Paris. Mungkin karena persiapannya kurang, mungkin bahasanya juga barangkali tidak terlalu bagus. Cukuplah untuk komunikasi standar, tapi tidak terlalu bagus. Dan dia hilang entah kenapa di Paris. Waduh, mamanya itu begitu stres karena menghubungi dia di handphone, sama sekali tidak diangkat. Sama sekali, bahkan ya tidak tersambung, dan mamanya stres. Ternyata memang dia hilang. Ya, tapi Tuhan baik. Mamanya berdoa, dan satu hari ada orang yang memperhatikan dia dan kemudian membawa dia di KBRI di sana, dan kemudian ya ada orang yang kemudian menolong dia di situ. Ya, tapi untuk menemukan dia lalu dihubungkan ke KBRI itu satu persoalan yang tidak sederhana, itu rumit. Tapi satu hal yang saya mau katakan kepada kita adalah di situasi yang seperti itu pun Tuhan itu hadir pada saatnya. Ya, dia kemudian bertemu dengan orang ini. Orang ini bisa bicara 1-2 patah kata dan tahu bahwa dia orang Indonesia. Ya, dia membantu untuk membawa dia ke KBRI di Paris, dan kemudian diproseslah untuk pemulangan dia. Dan akhirnya tiba di Indonesia, di Jakarta, dalam kondisi yang baik. Dan itu sangat rawan buat ibunya, karena ini anak gadis. Saya lupa waktu itu umurnya berapa, 20 atau 21. Ya. Dia waktu itu kuliah di satu universitas yang terkenal, ya. Dan kemudian karena dia ingin berlibur, dia agak sedikit maksa. Ya, dan ini sendiri. Kalau pakai tur kan lebih aman. Ini sendiri, dia pede aja. Ya, pede kalau seperti ini juga agak berbahaya, terlalu berisiko. Tapi itu terjadi. Jadi ketika dia dalam kondisi yang sulit sekali, mamanya itu sangat berduka, sangat stres, sangat ketakutan dengan situasi anaknya. Karena kalau terjadi apa-apa gimana? Ya, nah, tetapi Tuhan itu bertindak pada saatnya. Ini yang Paulus katakan seperti di pengalaman dia di 2 Korintus, bahwa Allah itu adalah Bapa segala penghibur. Ayat ini mengatakan bahwa Allah itu seperti seorang ibu yang menghibur, dan ibu yang menghibur selalu punya waktu buat kita. Ibu yang menghibur selalu memberi sentuhan hangat, sentuhan yang penuh kasih buat kita. Ibu yang selalu melayani kita adalah ibu yang digambarkan seperti ya di ayat ini, yaitu Allah seperti ibu yang selalu punya waktu buat kita. Ketika kita punya masalah, ingat bahwa dia selalu ada buat kita. Ketika kita punya masalah, ya mari kita rasakan sentuhan kasih dan kehangatan Tuhan Yesus buat kehidupan kita. Ketika kita sedang lagi susah, percayalah Allah bisa memelayani kita. Seperti misalnya apa yang terjadi pada Elia. Ketika dia lari karena diancam oleh Jezebel, ya istri dari Ahab, apa yang terjadi bahwa Tuhan mengirim ya burung gagak untuk melayani Ayub, sehingga selalu membawa dia roti dan kendi berisi air. Bahkan seorang janda di Sarfat ya kemudian memberi dukungan dan menampung Elia tinggal di sana. Dan apa yang terjadi bahwa Tuhan itu melayani kita dengan tangan-tangan yang dia pilih untuk membantu kita. Jadi jangan berpikir bahwa ketika kita sendiri Tuhan tidak sanggup. Tuhan punya sejuta tangan untuk bisa menolong kita. Jadi orang-orang yang menolong kita adalah tangan-tangan Tuhan yang sedang melayani kita. Dan Alkitab katakan bahwa seperti seorang yang dihibur oleh ibunya, demikian aku akan menghibur kamu. Jadi kita harus pegang ini sebagai jaminan ketika kita berduka. Ketika seorang berduka, marilah kita memberi waktu buat dia. Marilah kita memberi sentuhan buat dia. Dan marilah kita membantu melayani dia, termasuk kita mendoakan dia. Tuhan memberkati dan shalom buat kita semua. Amin.